Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Sekarang kita akan melihat apa yang dilakukan Diponegoro, yaitu lelono, pengembaraan spiritual. Masa Diponegoro menginjak dewasa ditandai oleh sejumlah peristiwa penting. Wafatnya nenek buyutnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1803. Peresmian nama dewasanya sebagai Raden Ontowiryo pada tanggal 3 September tahun 1805. Dan pesta besar di keraton saat pernikahannya pada tanggal 27 Februari tahun 1807. Dua terakhir dapat dilihat sebagai suatu acara resmi kerajaan, rite de passage, atau sebuah ritus inisiasi di antara tahun sebelum pubernya di Tegalrejo, di bawah didikan Ratu Ageng, dan awal dari kehidupan dewasanya sebagai seorang ningrat Jawa. Bagi kebanyakan orang pada zaman itu, kehidupan masa muda yang demikian bakal membawa tanggung jawab keluarga yang lebih besar di dalam kehidupan Keraton Jogja. Namun, bagi Diponegoro masih ada satu lagi dimensi tambahan. Tambahan kedua ini merupakan rite de passage yang lebih bermakna tampaknya. Kali ini adalah kelanjutan bentuk dari pengembaraan spiritual atau lelono. Ini akan membenarkan praktik spiritualitasnya saat dewasa dan memperjelas ramalan takdirnya. Sangatlah tepat apa yang diungkapkan dengan bagus oleh sejarawan Jawa Somar Said Murtono. Memulai pengembaraan ketika seseorang menjelang dewasa bertujuan mendapatkan kebijaksanaan dalam arti menemukan seorang guru yang dapat membimbing perkembangan diri, sehingga kekuatan batinnya dapat satu tingkat melampaui kekuatan batin orang kebanyakan. Hal ini juga berarti mencapai keteguhan dan ketentraman jiwa, sehingga begitu kembali seseorang mampu menghadapi segala godaan. Bahkan hal ini tidak jarang merupakan satu batu ujian sejauh mana pengetahuan dan kebijaksanaan telah dicapai seseorang, atau melalui praktik-praktik asketisme dan tapa brata. Tradisi ini berlangsung terus selama periode Islam di Jawa, ketika orang memulai perjalanan panjang, kadang dari barat ke timur Jawa, dan kembali lagi, guna menemukan pengetahuan rahasia di sekolah-sekolah keagamaan atau di pesantren-pesantren. Sultan pertama, Mangkubumi, dikenal luas sebagai contoh teladan seorang satria lelono. Figur lain yang sezaman dengan Mangkubumi, yakni sesama panglima perang Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama, yang pedang pusaka dan gamelan istana miliknya memuat peninggalan tertulis atau inskripsi tentang satria lelono. Rangkaian perjalanan menempa diri inilah yang membentuk sosok yang di masa depan nanti bergelar Mangkunegoro pertama
dan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Begitu pula halnya dengan Diponegoro. Kapan persisnya saat pengembaraan Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo ke pantai selatan tidak begitu jelas. Dalam autobiografinya, ia mengatakan mulai mengunjungi pesantren-pesantren pada usia 20 tahun menurut kalender Jawa. Dan karena itu tentu setelah April tahun 1805. Peristiwa-peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan Babat setelah kembali ke Tegalrejo dari perjalanannya ke pantai selatan adalah catatan tentang berbagai perubahan jabatan residen Belanda, jabatan setingkat menteri pada pasca Juli tahun 1808 yang terjadi karena terbitnya dekret Gubernur Jenderal Daendels tanggal 28 Juli tahun 1808 tentang tata upacara dan etiket. Jika kronologi dalam Babat Diponegoro ini benar dan tidak ada keraguan atasnya, maka perjalanan ke pantai selatan tentu berkisar sebelum awal tahun 1808. Menurut pendapat saya, agaknya perjalanan itu terjadi lebih awal lagi, yaitu sebelum perkawinannya tanggal 27 Februari tahun 1807. Sebab setelah tanggal itu ia rupanya lebih banyak menghabiskan waktu di Tegalrejo. Jadi kita boleh menduga bahwa perjalanan tersebut terjadi sekitar tahun 1805, kemungkinan pada awal musim kemarau, dari Mei sampai Oktober, saat bepergian sangat mudah. Persiapan perjalanan ziarah. Saat berusia 20 tahun, dalam penanggalan Jawa, yakni sekitar April tahun 1805, dalam persiapan berziarah ke pantai selatan, Diponegoro melakukan serangkaian kunjungan ke masjid-masjid dan pesantren-pesantren di daerah Jogja. Pentingnya kunjungan itu adalah untuk melengkapi pendidikannya sebagai santri dan untuk mengenali guru yang pantas membimbing perkembangan keagamaannya ke tingkatan lebih lanjut. Persiapan pengembaraan spiritual ini juga dilakukan Diponegoro dengan mengganti namanya dengan nama baru, yakni Syekh Ngabdurrahim, yang ia pakai selama perjalanan dengan tujuan agar ia tidak dikenali orang. Nama ini diambil dari bahasa Arab, Syekh Abdul Ar-Rahim. Kemungkinan nama ini diusulkan kepada Diponegoro oleh salah seorang penasihat spiritualnya di Tegalrejo, yang barangkali adalah Syekh Al-Ansari. Penggunaan nama Islami seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa di kalangan pangeran Jawa pada masa itu. Pangeran Dipo Wijoyo I, putra Sultan pertama pun mengubah namanya menjadi Pangeran Muhammad Abu Bakar saat bersiap diri menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1810. Dia juga menggunduli rambutnya yang biasanya dipakai panjang oleh kaum ningrat Jawa sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Selama Perang Jawa, Diponegoro dan para pengikutnya mengikuti contoh ini waktu mereka semua memakai nama Islami dan menggunduli rambut agar serupa dengan paras nabi. Pangeran mungkin sudah mencukur rambutnya sebelum pengembaraan ke pesantren-pesantren agar tidak menarik perhatian
saat berada di kalangan santri. Ia juga menyamar dengan mengenakan pakaian biasa, sehingga hanya sedikit orang yang dapat mengenalinya. Ia pun mengganti pakaian kepangerannya, yakni busana Jawa berkerah tinggi dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan penutup kepala dari batik tulis, dengan busana sehari-hari kaum santri abad ke-18, yakni kain sarung kasar yang dipadu dengan baju putih tanpa kancing dan baju tak berkerah dengan sorban hijau atau putih sebagai penutup kepala. Seusai Perang Jawa, putra tertuanya, Pangeran Diponegoro II, lahir sekitar tahun 1803, meninggal pasca Maret tahun 1856. Meniru teladan ayahnya dengan berkeliling di daerah Kedu dalam pakaian petani biasa untuk menegaskan kedekatannya dengan rakyat. Ketika segala persiapan sudah rampung, Diponegoro berangkat dari Tegalrejo dan memulai kehidupan khas santri yang berkelana dengan mengunjungi pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Dan di sana ia hidup di asrama bersama para santri biasa. Tidak pasti juga pesantren mana saja yang pernah ia kunjungi. Tetapi sangat boleh jadi yang berada di wilayah selatan Yogyakarta, seperti Gading, Grojogan, Sewon, Wonokromo, Jejeran, Turi, Pulau Kadang, termasuk Dua Patok Negari, Kasongan, dan Dongkelan. Sampai di sini dulu sahabat, nanti kita lanjutkan Lelono Pangeran Diponegoro. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.